Kemudian yang kedua, waktu yang kedua yang mudah-mudahan ini menjadi waktu yang mustajab tatkala kita berdoa, yaitu ketika di tengah malam atau sepertiga malam, dan dia adalah waktu sahur atau waktu tatkala Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sebagaimana sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa dari malam tersebut sepertiga malam yang akhir. Jadi menghitung sepertiga atau menghitung pembagian malam tadi yaitu dari matahari terbenam. Jadi dari matahari terbenam kita hitung berapa waktunya sampai ke waktu subuh. Kemudian kita bagi 3. Jadi kita hitung berapa waktu atau dari jam waktu matahari terbenam tadi sampai matahari terbit. Sampai subuh. Jadi ketika itu maka sepertiga malam tadi diperkirakan sekitar jam 3 dan jam 4. Jadi jam 2, jam 3 dan jam 4. Maka waktu-waktu itulah, di saat-saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para hamba-hambanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa astajib lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pasti mengabulkan doa orang yang berdoa ketika itu kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yas'aluni fa'utihi. Barang siapa yang meminta sesuatu kepada diriku, niscaya aku akan memberikan apa yang dia minta tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampunan dan meminta pemaafan dari diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meminta ampunan ketika itu, maka aku pasti akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, kata Allah atau kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu yang ketiga yang mudah-mudahan ini menjadi waktu dikabulkannya doa kita, yaitu ketika sebelum salam pada saat salat wajib. Sebagaimana hadis dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Umamah Al-Bahili, dikatakan, ditanyakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'. Wahai Rasulullah SAW, doa yang bagaimanakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Abu Umamah Al-Bahili ketika itu mendengar ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, doa yang bagaimana atau waktu yang bagaimanakah doa tadi benar-benar akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jauful lail, yaitu di tengah malam, di perut malam, yaitu di tengah-tengah malam, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir. Jadi setelah tengah malam dan di waktu-waktu itulah doa seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa duburus shalawatil maktubat, dan juga di akhir waktu salat, setiap salat, yaitu sebelum seseorang salam. Ini menurut pendapat seorang atau menurut pendapatnya para ulama. Tetapi ada juga pendapat yang menyebutkan makna duburi kulli salat, maknanya adalah setiap selesai salat. Jadi tinggal kita memahami manakah yang kita ambil. Kalau bisa kedua-duanya kita ambil. Sebelum salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu yang paling kuat. Akan tetapi tidak ada salahnya pula ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setelah salam, yaitu setelah dia selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing dari dua pendapat ini masing-masing dipegang oleh masing-masing ulama-ulamanya. Kemudian para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang keempat, yang mudah-mudahan waktu ini bisa dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa ketika antara azan dan iqamat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis beliau, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidaklah akan ditolak seseorang tatkala dia berdoa, yang mana waktu dia berdoa adalah setelah selesai dikumandangkannya azan, kemudian dia menunggu untuk diiqamatkannya solat. Maka pada saat itu selesai dia solat sunnah qabliyah, maka hendaklah seseorang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul kita mengatakan doa ketika itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kelima, yaitu indad nidai lis salawatil maktubah wa indal iltihami as-sufufi fil ma'rakah, yaitu ketika azan berkumandang.
Jadi di samping kita menjawab azan, tatkala azan tadi dikumandangkan, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika waktu tersebut dan juga ketika terjadinya peperangan. Sebagaimana dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasul kita mengatakan, sintani la turaddani au qallama turaddani ad-du'a. Ada dua waktu yang doa yang terletak pada dua waktu tersebut tidak akan tertolak, atau tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika azan berkumandang, indan nida, yaitu ketika doa atau ketika seseorang itu berdoa ketika azan dikumandangkan, wa indal ba's inda yaltahimu ba'duhum ba'dha, dan ketika terjadinya peperangan. Jadi kalau terjadi peperangan mungkin belum sampai kita ke sana, tetapi ketika azan, di samping kita menjawab azan, panggilan muadzin tadi, hendaklah kita juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian yang keenam, inda nuzulil ghaith, yaitu ketika turun hujan. Maka ketika turun hujan, hendaklah seseorang memperbanyak doanya. Sebagaimana juga dia memperbanyak doa dengan dia berdoa, mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu menjadi keberkahan bagi dirinya. Dan juga disebutkan di dalam hadisnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi samping kita mendoa Allahumma shayyiban nafi'ah, hendaklah juga kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat turun hujan tadi, karena hujan merupakan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallam? Inna fil laili la sa'atun. Dikatakan di sini apa? Inda nuzulil, disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallam mengatakan, sintani la turaddani du'a inna nida'i wa tahtal matar, yaitu tatkala seseorang itu berdoa ketika azan berkumandang dan ketika dia berdoa di bawah guyuran hujan. Jadi ketika seseorang itu berdoa ketika turun hujan tadi adalah dia berada di bawah hujan tadi. Jadi dia basahi sebagaimana kebiasaannya Rasulullah SAW ketika turun hujan, beliau akan membasahi bagian badan tubuh atau tubuh beliau. Maka pada saat itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat turun hujan tadi berada di bawah guyuran hujan tersebut. وجاء ربك والملك صفا صفا